Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Strategi dengan chapter 9, yaitu tinjauan evaluasi dan kendali strategi yang akan kami bawakan pada siang hari ini dengan saya sendiri, yaitu Mulyani, NIM 202210075. Dengan saya Desta Delia Saputri dengan NIM 202210607. Saya Cinta Putri Juliana, NIM 2221003. Baik, saya akan membawakan materi pertama. Next. Next. Oke, baik. Kita mulai yaitu dari pengertian dari evaluasi strategi sendiri, bahwa evaluasi strategi itu bagaimana cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya untuk mencapai tujuan strategi. Jadi, bagaimana kita mengevaluasi target kita dalam 1 tahun ke depan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, makanya harus dilakukan sebuah evaluasi untuk mengukur sejauh mana pencapaian dari apa yang telah kita kerjakan selama ini. Jangan sampai kita tidak mereview kembali gitu ya target dari perusahaan, sejauh mana langkah-langkah yang telah kita capai, kita buat selama ini, itu pencapaiannya sudah sejauh mana. Seperti itulah inti dari pengertian dari evaluasi strategi sendiri. Baik, next. Oke, baik. Sekarang lanjut ke tujuan evaluasi. Nah, jadi di tujuan evaluasi ini yang pertama adanya perubahan kondisi, situasi pasar, perekonomian, teknologi, dan pesaing baru muncul. Nah, di mana kondisi saat ini tuh kan udah di era digitalisasi ya, era evolusi industri 4.0, di mana menuntut kita untuk melek digital. Habis itu situasi pasar, di mana situasi pasar itu berubah selama pandemi COVID-19 kemarin kan, yang biasanya mungkin offline, sekarang itu mengharuskan langkah strategi perusahaan itu untuk digitalisasi. Nah, selanjutnya teknologi. Teknologi itu kan teknologi sekarang sangat berkembang, lalu tak lupa persaingan baru terus muncul, kompetitor di mana-mana, kita harus tetap bersaing dengan kompetitor tersebut. Kita harus siap, siap tidak siap harus bersaing dengan kompetitor tersebut. Nah, yang kedua, semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan. Itu sudah pasti ya. Nah, habis itu yang ketiga sebagai alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya. Nah, dalam artian dari perusahaan tersebut itu gimana sih aktivitasnya, apakah sudah sesuai dengan target masing-masing atau belum? Lalu berapa persen sih pencapaian dari aktivitas pekerja tersebut harus selalu dievaluasi agar mereview kembali lagi yang saya katakan tadi. Mungkin kalau yang bagus kinerjanya mungkin akan dapat reward. Habis itu kalau mungkin kinerjanya kurang bagus atau tidak mencapai target atau harapan, mungkin bisa dapat punishment atau yang biasa disebut hukuman ya. Punishment atau hukuman seperti itu. Oke, next. Oke, baik. Lanjut ke keuntungan dari evaluasi sendiri tuh saat kita melakukan evaluasi itu ada keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan, yaitu yang pertama, mengetahui kebenaran arah program kerja sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Nah, ingat, untuk mengetahui kebenaran tujuan atau arahan dari program kerja selama ini sehingga perusahaan kita itu dapat melakukan action atau koreksi yang diperlukan, seperti itu. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Ini tuh sangat dibutuhkan ya, harus selalu memperhatikan kegiatan dari perusahaan tersebut, bahan baku yang dikeluarkan itu kira-kira efektif nggak sih, efisien nggak sih, gitu. Jangan sampai semua aktivitas yang digunakan, kayak bahan baku yang digunakan itu tidak efektif, tidak efisien, hanya buang-buang sumber daya perusahaan, hanya membuang resources, bisa kayak gitu kan. Jangan buang-buang finansial perusahaan, jangan buang-buang uang dari perusahaan. Seperti itu. Ketiga, mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki dampak yang diinginkan. Jadi, sejauh mana sih program atau proyek ini memiliki dampak yang diinginkan, bisa berdampak sosial, berdampak lingkungan, berdampak ekonomi ya. Biasanya itu sih berdampak ekonomi, lalu sosial, baru lingkungan. Berdampak ekonomi terlebih dahulu, baru lingkungan dan sosial itu biasa mengikuti lah ya. Nah, tapi untuk bisnis berkelanjutan di masa sekarang itu untuk kedepannya eh, sebaiknya dampak ekonomi, lingkungan dan sosial itu disejajarkan agar perusahaan tidak merusak lingkungan, tidak merusak sosial hanya untuk ekonomi sesaat, tetapi jadi disejajarkan antara ekonomi, antara sosial dan lingkungan agar agar mempunyai dampak perubahan yang berarti, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi keberlangsungan di masa depan yang akan datang, sebegitu. Jadi inilah keuntungan dari kita melakukan evaluasi, seperti itu. Baik, bisa di next. Next. Oke, lanjut di tertutup, kita pindah dulu ini.
Oke, baik. Lanjut di kegiatan evaluasi. Nah, di kegiatan evaluasi ini bisa kita melihatnya dari penjualan. Dari penjualan itu sudah sejauh mana. Yang kedua, lalu kita lihat margin laba keuntungan dari perusahaan. Habis itu lalu pangsa pasar. Pasar ini udah sejauh mana. Selanjutnya, tingkat profitabilitas perusahaannya itu profitabilitas tidak, lalu likuiditas perusahaan, dan tidak lupa solvabilitas perusahaan. Itu 6 kegiatan yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi perusahaan ya, teman-teman. Nah, habis itu mulai dari yang tadi saya katakan, mulai dari pencapaian penjualan, apakah udah berapa banyak sih penjualan, dilihat dari berapa laba, berapa labanya, seberapa sejauh mana pangsa pasarnya juga. Nah, tingkat profitabilitasnya sudah sejauh mana, likuiditasnya, itu solvabilitas dan perputaran dari perusahaan, seperti itu. Baik, next. Oke, baik. Di slide selanjutnya yaitu, kenapa sih evaluasi strategi itu semakin sulit dilakukan? Kenapa? Karena yang pertama itu peningkatan dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Dalam artian semakin meningkatnya kompetitif dalam persaingan industri ya kan, di mana-mana yang saya katakan tadi sekarang sudah ada apa ya, era digitalisasi, orang harus melek digital. Jadi kompetitor itu semakin bertumbuh, semakin akurat, semakin banyaknya kompetitor-kompetitor di luar yang ingin memperlihatkan hasil terbaik ya kan, kinerja terbaik masing-masing perusahaan. Nah, disitulah mengapa strategi itu semakin sulit karena kompleksitas dan akuratnya banyaknya sudah kompetitor dan kompetitif yang bermunculan. Seperti itu dari industri-industri. Nah, yang kedua, meningkatnya jumlah variabel. Karena meningkatnya jumlah variabel, jadi semakin meningkatnya juga kompleksitas yang harus dilakukan. Seperti itu ketika variabel mengecil ya kompleksitasnya yang dilakukan analisisnya juga kecil. Nah, ketika evaluasi strategi kan meningkatnya variabel, jadi banyaknya kompleksitas yang dilakukan untuk menganalisis. Seperti itu. Yang ketiga, tingkat keusangan yang cepat bahkan dari rencana terbaik. Nah, selanjutnya meningkatnya jumlah peristiwa domestik, peristiwa lingkungan sekitar ya. Mungkin dalam artian di sini itu dalam negeri yang banyak peristiwa-peristiwa yang mengganggu kestabilan ekonomi kayak dunia dan mempengaruhi organisasi seperti itu. Nah, habis itu yang terakhir menurunnya rentang waktu di mana tadi perencanaan dilakukan dengan berbagai tingkat kepastian. Seperti itu. Next. Next. Oke, baik. Di sini lanjut ke eh, proses evaluasi strategi. White. Proses evaluasi strategi. Nah, di proses evaluasi strategi diperlukan untuk mengukur dari jenis organisasi, habis itu kegiatan evaluasi strategi organisasi, kegiatan evaluasi strategi harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya di akhir, tetapi dalam artian bukan di akhir itu menunggu hingga akhir apa ya akhir tahun, tapi evaluasi strategi itu bisa dilakukan per 3 bulan dan per 6 bulan, gitu ya. Jadi jangan langsung setahun, tapi cek dulu nih dari per 3 bulan, selanjutnya per 6 bulan. Jadi bisa biar continue monitoring. Jadi itu kita terus di awal mungkin ya, terus di awal-awal seperti dari top manajemen, habis itu langkah-langkah ya dari middle management, habis itu operational management. Jadi kegiatan evaluasi strategi itu harus dilakukan secara terus-menerus, bukan di akhir. Menunggu hingga akhirnya saya katakan tadi, menunggu hingga akhir tahun itu tidak apa ya, tidak kompleks dan tidak memadai lah. Jadi ya kalau jangan juga melakukan apa ya melakukan proses evaluasi ini ketika setelah masalah terjadi. Jadi jangan sampai setelah masalah terjadi baru kita melakukan monitoring dan evaluasi, tetapi dengan jangka waktu yang kontinu yang saya tadi bilang per 3 bulan, karena semakin cepat kita melakukan proses evaluasi, jadi semakin apa ya hal-hal terjadi yang kompleks itu semakin cepat untuk ditindaklanjuti apa yang perlu ditindaklanjuti dan yang perlu dipertahankan dan yang perlu diperkembangkan seperti itu. Jadi kalau saran saya per 3 bulan ya lebih bagus aja per 3 bulan. Kalau per 6 bulan juga boleh sih, tapi saran dari saya itu per 3 bulan biar lebih kompetitif aja seperti itu. Jangan di akhir tahun kayak tunggu 1 tahun, jangan lah ya. Tidak kompleks aja seperti itu. Bisa next. Di slide selanjutnya yaitu bisa saja evaluasi dilakukan dengan melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ya, bagaimana? Jadi para pemilik saham menentukan, mereview kembali kinerja dari direksi dan komisaris saat ini. Nah, apabila dinilai kurang dalam meningkatkan performa dari perusahaan, nah makanya direview kembali, lalu tindak selanjutnya apabila kurang, mungkin akan dilakukan yang namanya rapat umum pemegang saham atau RUPS, seperti itu. Nah, rapat umum pemegang saham ini ditentukan yaitu dengan direksi dan komisaris yang baru.
Nah, selanjutnya kita memberhentikan komisaris dan direksi yang lama. Nah, habis itu menentukan gaji dan menentukan gaji dari komisaris dan direksi yang baru tadi. Lalu kita mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Selanjutnya membuat keputusan mengenai rencana penambahan atau pengurangan saham perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengumumkan pembagian dividen atau laba. Jadi dari awal itu sudah diinformasikan memang bahwa dividennya itu berapa untuk memicu semangat dari direksi dan komisaris itu dari pembahasan RUPS seperti itulah. Jadi di pembahasan RUPS itu seperti ini. Jadi ketika kita memberitahukan laba dan menginformasikan laba di awal atau dividennya berapa, jadi itu memacu semangat bagi komisaris dan direksi baru ya. Jadi dia kinerjanya lebih bagus, semangat gitu untuk mencapai dividen tadi seperti itu. Itulah isi-isi dari rapat umum pemegang saham atau biasa kita sering dengan RUPS seperti itu. Next. Oke, baik. Di slide selanjutnya. Nah, setelah RUPS tadi, nah dibentuk direksi, sudah dibuat direksi dan komisaris yang baru. Nah, baru dibentuk yang namanya SOP baru. Jadi standar operasional prosedur perusahaan yang baru. Ketika kita sudah menentukan tadi kan udah dapat nih direksi sama komisaris barunya udah dapat. Nah, muncullah atau terbitlah yang namanya standar operasional prosedur perusahaan yang baru. Nah, yang pertama pembentukan tim khusus pembuatan SOP. Nah, biasanya itu perwakilan dari bagian-bagian inti. Jadi siapa aja sih bagian tersebut harus yang memahami kinerja pada bagian tersebut. Jadi harus yang sangat paham, biasanya itu manajer atau biasa kepala bagiannya. Nah, habis itu pembentukan tim khusus dari perwakilan setiap divisi dan setiap bagiannya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu menentukan sasaran penerapan standar operasional prosedur. Nah, lalu menentukan waktu dan tempat penerapan standar operasional prosedur. Lalu dokumentasikan kegiatan standar operasional prosedur. Lalu menyusun alur kerja atau biasa plot map. Nah, setelah itu lalu tukar pendapat sesama tim SOP. Nah, ini tuh kayak brainstorming lah ya. Kayak kita tukar pendapat dari tim tersebut untuk mendapatkan SOP yang terbaik. Jadi kan ketika kita sudah RUPS tadi kan kita mendapatkan direksi dan komisaris baru lah. Pasti kita ingin menerbitkan SOP atau standar operasional prosedur perusahaan itu yang terbaik juga kan. Nah, jadi dibutuhkanlah pendapat sesama tim-tim untuk menghasilkan SOP yang terbaik tadi. Seperti itu. Next. Nah, baik, di slide selanjutnya, yaitu matriks penilaian evaluasi strategi. Nah, di sini tuh ada tabel yang kalian dapat bisa lihat. Di sini ada perubahan lingkungan internal, ada perubahan lingkungan eksternal, pelanggan puas dan hasil. Nah, di sini tuh ada no, ada yes, ada no, ada yes. Pasti kalian agak bingung. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa maksud dari tabel ini tuh apa sih? Jadi dari tabel hasil ini berarti kayak tindakan yang dilakukan ya, dari hasil itu tindakan yang dilakukan. Nah, jadi dari yang pertama ini yaitu no 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 ini yang kuning ini yang pertama. Jadi dapat kita lihat ya, apabila perubahan lingkungan internalnya itu tidak ada, jadi no itu berarti perubahan lingkungannya tidak ada. Kalau yes berarti itu perubahan lingkungan itu terjadi. Kalau no itu tetap terjadi. Itu artinya dari yes atau no. Nah, yang pertama itu perubahan lingkungan internalnya itu tidak ada, tidak terjadi. Nah, habis itu perubahan lingkungan eksternalnya juga tidak terjadi perubahan. Nah, selanjutnya kepuasan pelanggan juga tidak didapat. Jadi tidak ada terjadinya kepuasan dari pelanggan. Jadi tindakan atau hasilnya yaitu gimana evaluasinya itu harus dilakukan tindakan korektif, di mana korektif itu koreksi ya. Jadi kita harus mengoreksi segera dan harus dilakukannya perubahan strategi perusahaan karena perubahan lingkungan itu tidak didapat, eksternal juga tidak didapat, pelanggan puas juga tidak didapat ya, harus segera melakukan perubahan dengan action dan memperbaiki langkah-langkah yang selama ini sudah dikerjakan oleh perusahaan. Berarti itu tidak efektif, berarti harus segera dilakukan tindakan pengoreksi langkah-langkah dari manajemen strateginya seperti itu. Nah, selanjutnya ada nih yes, seperti itu karena kita lihat apabila berarti dia mendapatkan, berarti lingkungan internalnya dapat, perubahan lingkungan eksternalnya dapat, pelanggan merasa puas juga dapat, sangat puas lah ya, pelanggannya puas dapat. Nah, berarti hasil dan tindakan yang dihasilkan itu yaitu mempertahankan serta mengembangkan tindakan yang ada. Nah, jadi hasilnya tindakan selanjutnya yaitu mempertahankan dan mengembangkan tindakan-tindakan karena dia udah bagus banget, udah lingkungan internalnya dapat, eksternalnya dapat, pelanggan juga merasa puas. Jadi hasil dan tindakan atau outputnya yaitu dengan mengembangkan strateginya dan mempertahankan strateginya lebih baik lagi seperti itu. Nah,
Kita lihat lagi apabila salah satu perubahan lingkungan internal serta perubahan eksternal dari kepuasan pelanggan ada kategori yang no atau tidak didapat, itu maka lakukan tindakan koreksi ya, lakukan tindakan koreksi yang mengoreksi langkah-langkah strategi selama ini. Karena berarti tidak sesuai dong dengan target dari perusahaan karena pencapaiannya tidak baik di sisi lingkungan internalnya tidak dapat, misalnya ya di sisi lingkungan eksternalnya dapat atau di kepuasan pelanggan tidak dapat, tetapi itu tetap harus melakukan tindakan korektif dan koreksi langkah-langkah pasti ada yang salah dari strategi perusahaannya, cepat ditindaklanjuti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian sudah mengerti lah ya, apa sih no, no itu apa sih artinya, yes itu apa sih dari hasil tersebut, yaitu tindakannya. Seperti itu teman-teman. Next. Kan, slide selanjutnya itu di sini ada evaluasi strategi di mana langkah-langkah dari evaluasi strategi ini kita udah analisis apa ya matriks internal kan, udah kita analisis matriks internal faktor strategi dan terus juga udah analisis eksternal faktor strategi dari duanya ini, dari dua ini apakah terjadi perbedaan setelah kita menerapkan analisis SWOT. Nah, apa ya setelah kita menerapkan analisis SWOT kemarin seperti matriks BG juga sama space matrix, apabila terjadi perbedaan maka lakukan perbaikan. Apabila tidak terjadi apabila tidak terjadi perubahan ukur kinerja perusahaan. Apakah terjadi perbedaan. Nah, selanjutnya sesuai dengan harapan, apakah sudah sesuai dengan harapan? Apabila sudah, diukur lagi kinerjanya sesuai dengan target. Jika sesuai dengan target, habis itu jika sesuai target setelah itu melakukan perbaikan maka lanjut menindaklanjutkan dari kinerja tersebut sampai di titik lanjutkan seperti itu dari bagian evaluasi strategi ini. Seperti itu, bisa di next. Oke, next. Nah, setelah itu ada mengukur kinerja organisasi. Nah, yang tadi saya katakan yang pertama bandingkan kinerja perusahaan selama periode waktu yang beda. Yang tadi saya sudah sarankan yaitu per 3 bulan. Habis itu untuk mengidentifikasi atau mengukur kinerja perusahaan bisa juga per 6 bulan, tapi saran saya tadi 3 bulan. Yaitu yang kedua, bandingkan kinerja dengan pesaing. Kita lihat sektor kita itu atau market sales kita itu sudah sejauh mana, mungkin penjualannya sudah sejauh mana, berapa banyak penjualannya yang sudah dilakukan. Nah, disitu kita bisa lihat laporan keuangan untuk mengukur kinerja pesaing kita, seperti itu. Yang ketiga, bandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Nah, kita bandingkan nih perusahaan kita dengan, misalnya yang kita analisis ini adalah perbankan. Misalnya perbankan ini berarti kita analisis itu bank-bank terbesar yang ada di Indonesia. Misalnya itu yang kita analisis berarti bank-bank yang terbesar di Indonesia. Habis itu selanjutnya kita analisis lagi kita analisis lagi industri apa yang kita analisis tadi. Seperti itu. Next. Oke, next. Nah, di situ ini adalah terakhir dari saya itu evaluasi strategi perusahaan. Ini contohnya. Ini ada contoh, salah satu contoh aja yang aku ambil. Itu ada bagian contoh, di sini ada faktor-faktor yang dianalisis. Misalnya di sini ada pendapatan ya. Di sini ada faktor analisis mungkin ini bisa diubah bisa diubah sesuai dengan perusahaan yang kita analisis, bisa dari pendapatan yang dilihat nih ada nih apa di kondisi saat ini, hasil yang diharapkan, perbedaan dan tindakan seperti itu ada di sini laba perusahaan, dilihat lagi nih laba kotor dan laba bersihnya sesuai dengan kondisi saat ini, hasil yang diharapkan, perbedaan dan juga tindakan. Nah, di situ di sini ada ROI perusahaan. Habis itu ada pendapatan kantor cabang kancah 1. Di sini ada laba kancah 1, ada ROI kancah 1. Nah, habis itu di sini ada pendapatan kancah 2, laba kancah 2, dan ROI kancah 2. Nah, kalau yang kancah 2 ini biasanya itu perusahaan yang multinasional ya, yang mempunyai beberapa cabang. Kayak misalnya perbankan yang saya katakan tadi, banyak kan cabang-cabangnya itu. Jadi, dia itu melakukan evaluasi perusahaannya itu, strategi perusahaannya itu mungkin dengan hal-hal double gitu kan tadi kan yang saya bilang kayak laba kancah 1, kalau dia punya laba kancah 2 berarti dia perusahaan yang multinasional, jadi dia mau melakukan evaluasi strategiknya itu seperti ini untuk perusahaan yang bisa diambil contoh tadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Iya, mulai. Oke, lanjut ke balance scorecard. Di mana ini merupakan alat evaluasi strategi yang prosesnya itu memungkinkan perusahaan mengevaluasi strategi dari 4 perspektif. Yang pertama itu ada
kinerja keuangan. Yang kedua ada pengetahuan pelanggan. Yang ketiga ada proses bisnis internal. Dan yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini perusahaan itu akan melihat 6 isu utama dalam mengevaluasi strateginya. Nah, di sini tuh ada contoh balance scorecard-nya itu sendiri, yang dimana ini tuh memperhatikan 6 isu. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua ada manajerial atau karyawan, yang tiga operasi dan proses, yang keempat ada tanggung jawab komunitas atau sosial, yang kelima ada etika bisnis atau lingkungan alam, yang terakhir adalah keuangan. Nah, di sini ada sumber informasi evaluasi strategi yang terpublikasi. Nah, di sini itu umumnya sejumlah publikasi ini berguna untuk mengevaluasi strategi perusahaan itu sendiri. Nah, dari informasi evaluasi strategi ini berfokus pada perusahaan yang terpublikasi. Namun, ini juga bisa digunakan untuk usaha kecil atau ada 8 atribut utama yang berfungsi. Pertama itu ada manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada tingkat inovasi, yang kualitas produk atau layanan. Yang keempat ada kesehatan finansial. Yang kelima ada tanggung jawab sosial. Yang keenam ada penggunaan aset. Yang ketujuh investasi jangka panjang. Dan yang terakhir adalah persaingan global dan kualitas manajemennya. Nah, di sini tuh kita masuk ke karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Nah, itu karakteristik ekonomi menjadi buruk, namun juga sama jika informasinya terlalu sedikit. Nah, juga ketika perusahaan itu terlalu banyak melakukan kontrol, itu dapat menimbulkan lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Kedua ada bermakna, di mana ini tuh berhubungan dengan tujuan perusahaan itu sendiri, di mana aktivitas ini tuh berhubungan atau sejalan dengan tujuan dari perusahaan itu akan memberikan informasi yang berguna kepada manajer mengenai pekerjaan di mana mereka bisa memiliki kendali dan pengaruh yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada memberikan informasi yang tepat waktu, di mana ini tuh perkiraan informasi yang tepat waktu umumnya itu lebih diinginkan sebagai dasar evaluasi strategi dibandingkan informasi akurat yang tidak menggambarkan masa kini. Nah, ini tuh dibutuhkan oleh seorang manajer pada kondisi dan area tertentu. Kadang manajer itu membutuhkan informasi harian atau pada jangka waktu tertentu. Yang keempat itu ada dirancang untuk memberikan gambaran di mana informasi yang diperoleh dari proses evaluasi strategi ini harus memfasilitasi individu yang membutuhkan mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Di sini evaluasi strategi sendiri itu harus memberikan kejadian secara objektif, di mana itu ini akan memberikan fasilitas bagi karyawan yang membutuhkan gitu. Yang terakhir adalah tidak boleh mendominasi keputusan, di mana di sini tuh perusahaan, di mana di sini tuh akan menimbulkan sebuah kepercayaan sebuah individu kepada perusahaan itu sendiri. Di sini tuh menyangkut pada sifat sederhana yang dimana terlalu luas dan tidak terlalu membatasi. Di sini tuh evaluasi strategi itu harus sederhana seperti yang tadi. Jadi ketika suatu evaluasi tersebut tidak mendominasi, akan menimbulkan sebuah kepercayaan seorang individu kepada perusahaan itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Desta. Oke, di sini. Oke, di sini lanjut tentang di mana perencanaan. Sebenarnya apa sih itu perencanaan kontingensi? Jadi rencana kontingensi atau contingency plans itu tuh dapat didefinisikan sebagai suatu rencana alternatif yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, di sini itu perencanaan kontingensi itu mempunyai beberapa rencana kontingensi yang umumnya itu tuh dibuat sama perusahaan meliputi hal-hal berikut. Itu ada 5. Yang pertama itu tindakan yang diambil dari perusahaan itu jika pesaing utama itu mengindikasikan bahwa akan menarik diri dari pasar.
Sedangkan yang kedua, itu tuh tindakan yang harus diambil oleh perusahaan untuk menghindari kerugian jika tujuan penjualan itu tuh tidak tercapai. Yang perusahaan untuk memenuhi permintaan terhadap produk kita melebihi yang diperkirakan di awal. Ya, tindakan yang harus dilakukan perusahaan itu tuh saat terjadi kejadian force major. Yang terakhir itu tuh tindakan yang seharusnya diambil oleh perusahaan jika perkembangan teknologi baru membuat produk ketinggalan zaman lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi perencanaan kontingensi itu tuh seperti definisinya itu tuh bisa kita gunain ketika ada misalnya sesuatu, kejadian yang ngebuat perusahaan kita tuh, kayak sesuatu yang nggak diinginkan sama perusahaan kita tuh kejadian, maka kita tuh harus ngebuat yang namanya perencanaan kontingensi. Lalu di sini tuh ada, strategi alternatif yang nggak dipilih untuk diimplementasi, itu tuh dapat digunakan sebagai sewaktu-waktu, strategi utama kita tadi tuh nggak bekerja sesuai sama yang kita harapkan. Nah, di sini Lenman dan Chandran itu tuh melaporkan bahwa perencanaan kontingensi ini Duke Chemical atau Consolidated Foods dan Amazon Electric dengan 3 manfaat utama. Yang pertama itu, di sini tuh dia memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan. Yang kedua itu mencegah kepanikan dalam situasi krisis, dan yang terakhir itu ngebuat manajer lebih mudah beradaptasi dengan mendorong mereka melihat masa depan sebagai sebuah variabel. Nah, di sini tuh ada yang namanya audit. Nah, audit ini apa sih? Seperti yang kita tahu, audit alat yang sering digunain dalam evaluasi strategi adalah audit. Jadi selalu nentuin apakah hal tersebut itu tuh telah disusun berdasarkan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, atau yang biasa disebut itu Generally Accepted Accounting Principles, atau yang biasa disingkat GAAP. Nah, dan apakah mereka itu nunjukin aktivitas yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Nah, di sekarang ini era baru standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard atau biasa disingkat IFRS, ini tuh peralihan ke IFRS itu tuh ngatain bahwa ini tuh akan menyederhanakan akuntansinya lagi dan membuatnya menjadi lebih mudah bagi investor untuk ngebandingin perusahaan di seluruh negara, dan ngebuatnya juga lebih mudah untuk nambah modal secara global. Nah, tetapi di sini tuh juga banyak perusahaan yang kecil, yang lebih kecil industrinya itu tuh menentang perubahan yang akan segera datang dengan nyatain bahwa ini tuh akan terlalu memakan biaya dengan peralihan itu tadi. Nah, sebenarnya perpindahan ke IFRS dan GAAP ini tuh meliputi operasi keseluruhan dari perusahaan guys, termasuk dari audit, pengawasan, manajemen kas, pajak, teknologi atau perangkat lunak yang digunakan perusahaan, atau investasi, perolehan, penggabungan, impor, ekspor, rencana pensiun, dan kemitraan lainnya. Terus next, ini kita ada, yang di mana kita tahu masing-masing perusahaan itu kan pasti mempunyai tantangannya tersendiri, guys. Nah, di sini tuh tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi perusahaan itu ada 3 isu yang kita ambil. Yang pertama itu ada isu seni atau ilmu pengetahuan, yang di mana di sini tuh mempunyai perspektif yang berbeda. Nah, perspektif yang pertama itu tuh nganjurin bahwa perusahaan itu, ini dari perspektif ilmu pengetahuan. Nah, itu dia tuh nganjurin bahwa perusahaan itu perlu secara sistematis nilai lingkungan eksternal dan internal mereka, dan itu tuh melakukan penelitian itu secara berhati-hati, mengevaluasi sebab akibat dari alternatif yang ada, lalu menganalisis dan mengambil keputusan itu berdasarkan dari alur tindakan yang ada. Sedangkan perspektif kedua itu tuh sebaliknya, itu dari Mintzberg itu, dia mengemukakan bahwa pengembangan strategi itu harus menyatu dalam suatu di mana pengambilan keputusan strategi berbasis pada pemikiran yang holistik, intuisi, kreativitas, dan pengikutnya itu menolak strategi yang dihasilkan dari analisis objektif itu tadi, dan mereka tuh lebih menyukai imajinasi subjektif. Nah, itu tuh dari isu seninya. Sebenarnya dari kedua perspektif ini itu tuh nggak diperlakukan secara sesuatu yang meniadakan satu sama lain atau mutually eksklusif. Tapi dalam memutuskan pendekatan mana yang paling efektif itu tuh perlu lagi dipertimbangkan bahwa dunia bisnis saat ini tuh yang seperti dibilang Mulyani tadi tuh kayak, semakin kompleks, semakin ke sini tuh dunia bisnis itu semakin kompleks dan persaingan pun juga semakin ketat. Jadi sebenarnya, penyusun strategi itu tuh, tidak mungkin terlalu bergantung pada perasaan dan pendapat daripada dari hasil data penelitian, intelijen persaingan, dan analisis dalam, memformulasikan strategi apa yang tepat untuk perusahaannya. Lalu yang kedua itu ada isu, yang terlihat dan tersembunyi. Itu tuh maksudnya tuh kayak isu yang perlu diketahui publik sama yang nggak perlu diketahui publik atau internal eksternal isu. Nah, di sini tuh ada beberapa alasan perlunya keterbukaan yang menyeluruh dalam proses strategi, dan keputusan yang mengikutinya adalah yang pertama tuh manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lain itu tuh dapat dipersiapkan untuk berkontribusi dalam proses. Mereka tuh di sini terkadang memilih ide yang cemerlang, kerahasiaan akan menghilangkan banyak ide cemerlang. Yang kedua tuh ada investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya, itu memiliki dasar dukungan yang lebih kuat apabila mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan perusahaan dan kemana perusahaan itu akan melangkah. Yang ketiga itu keterbukaan mendorong timbulnya demokrasi, sementara kerahasiaan itu akan mendorong autokrasi.
Yang keempat itu partisipasi dan keterbukaan itu akan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan komunikasi dalam perusahaan. Terus juga di sini ada alasan beberapa perusahaan itu tuh mungkin lebih menyukai melakukan perencanaan strategis itu yang secara tertutup atau internal saja mengetahui, dan di sini tuh menjaga strategi tersembunyi dari semua pihak kecuali dari eksekutif tingkat atas. Itu tuh yang pertama tuh ada penyebaran strategi perusahaan secara bebas dapat dengan mudah diubah menjadi intelijen persaingan oleh pesaing yang akan mengeksploitasi informasi tersebut. Yang kedua itu ada kerahasiaan membatas yang sistem kritik, terkaan, dan restoraksi ke depan. Yang ketiga itu partisipan dalam proses strategi yang terbuka menjadi lebih menarik sehingga dapat memancing minat dari pesaing. Yang keempat, yang terakhir itu kerahasiaan itu membatasi pesaing untuk meniru atau menduplikasikan strategi perusahaan dan melemahkan perusahaan. Nah, sebenarnya juga dari isu yang terlihat dan sembunyi ini juga itu tergantung dari masing-masing perusahaan lagi ingin memilih strategi apa yang digunakan gitu guys. Nah, yang terakhir itu ada isu pendekatan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, kalau pengertiannya dari pendekatan atas ke bawah atau top-down approach itu tuh berpendapat bahwa eksekutif tingkat atas itu adalah satu-satunya posisi dalam perusahaan yang memiliki pengalaman kolektif, keahlian, dan tanggung jawab yang dapat dipercayakan untuk membuat keputusan strategi utama. Sedangkan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up approach itu tuh berpendapat bahwa manajer tingkat bawah, tingkat menengah, dan karyawan yang akan menerapkan strategi itu tuh perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan strategi untuk memastikan dukungan dan komitmen mereka. Nah, di sini tuh juga para penyusun strategi harus dalam mempertimbangkan secara tepat apa yang baik bagi sebuah perusahaan pada suatu waktu tertentu. Jadi sebenarnya dalam pendekatan kedua ini tuh kita tuh harus mempertimbangkan secara cepat guys, dan harus seimbang antara dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Jadi seperti itu. Nah, jadi selesai pertemuan 13 kita kali ini membahas tentang evaluasi dan lain-lain. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nanti Ya, link Google Form-nya silakan diisi. terima kasih Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum. Bentar. Ini apa ini? Pencet apa ini? Udah mau Ini pencet apa? Ini kah? Stop recording. Nanti tuh dia langsung ke save ya, sendiri kah? ya. Stop recording.